A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ba'dul hukama'i, telah berkata sebagian ulama ahli hikmah, inna jasad bani Adam, sesungguhnya jasad manusia salah satu ajzain dibagi menjadi 3. Jadi di dalam jasad manusia tuh ada 3 unsur. Fajuz'un minha qalbuhu. Yang pertama adalah hati. Hati adanya di sini di dada. Dan hati ini pusat penggerak dari seluruh jasad. Artinya apa yang diperbuat oleh jasad pasti disinyalir oleh hati. Maka kalau hati baik, maka jasadnya akan baik. Dan begitu pun juga sebaliknya. Kalau hatinya jelek, maka anggota tubuh yang lain, jasad yang lain akan jelek pula. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghah, fa in soluhat soluhat jasadu kulluh, wa in fasadat fasadat jasadu kulluh, ala wahya alqalb. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ingatlah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Wasani lisanuhu. Kemudian yang kedua adalah lisan. Lisan ini tidak bertulang, tapi dampaknya sangat luar biasa. Orang selamat atau celaka dari lisannya. Dengan lisan orang bisa mulia, dengan lisan pula orang bisa hina. Tergantung cara dia menggunakan lisannya. Nabi bersabda, salamatul insan bihabdil lisan. Selamatnya seseorang tergantung bagaimana dia bisa menjaga lisannya. Wassalisu al jawarih. Kemudian yang ketiga, jasad itu ada anggota tubuh. Anggota tubuh itu mencakup kepada selain daripada hati dan lisan, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wa qad akramallahu ta'ala kulla jaz'in bi karamatin. Allah Subhanahu wa taala memuliakan 3 jasad tersebut dengan suatu kemuliaan. Fa akramal qalba bi ma'rifatihi wa tauhidihi. Allah muliakan hati dengan makrifat dan tauhid. Makrifat artinya mengenal Allah dengan dalil-dalil. Ada langit dan bumi dan seisinya menunjukkan adanya Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Sempurna. Yang paham sifat-sifat Allah beserta dalilnya disebut makrifat. Orang yang paham tentang sifat-sifat Allah tapi tidak dengan dalilnya, namanya adalah taklid. Ulama berselisih pendapat tentang masalah iman taklid. Imam Sanusi dan Ibnul Arabi mengatakan bahwa iman taklid itu masuk ke dalam neraka. Iman taklid itu dia tahu bahwa Allah bersifat wujud, qidam, baqo. Allah mempunyai sifat-sifat yang 20, tapi tidak tahu dalilnya. Kalau ditanya mana buktinya kalau Allah itu ada, nggak tahu dia. Kalau ditanya mantep. Kata Imam Sanusi dan Ibnu Arabi, orang yang iman taklid masuk ke dalam neraka. Iman taklid itu kalau ditanya sifat Allah tahu dia. Allah itu bersifat wujud, ada. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Nggak tahu dia. Pokoknya sama yakin saya mah. Walaupun saya dicacag, walaupun saya dipalu sampai seperti ikan asin, sampai tipis, sampai gepeng, tetap iman saya tidak akan pernah berubah. Keyakinan saya tidak akan pernah berubah. Tetap saya yakin bahwa Allah itu ada. Tapi dia tidak bisa menunjukkan dalilnya. Itu masih tergolong iman taklid. Orang yang iman taklid menurut Imam Sanusi dan Ibnul Arabi masuk ke dalam neraka. Tapi menurut ulama yang lain, orang yang mengetahui tentang sifat-sifat Allah tidak tahu dalilnya, dia tidak sampai kufur, tidak sampai masuk ke dalam neraka. Cuman dia dapat dosa karena dia tidak mencari dalil-dalilnya. Nah, orang yang iman makrifat mah dia tahu tentang sifat-sifat Allah dan tahu dalilnya. Kalau ditanya, Allah punya sifat wujud, Allah itu ada.
Kamu yakin Allah itu ada? Yakin. Mana buktinya Allah itu ada? Nyatanya nggak kelihat. Dijawab sama orang yang iman ma'rifat mah. Allah itu ada dan Allah tidak mengizinkan dia untuk melihat zatnya. Di dunia Allah tidak mengizinkan dia untuk melihat zatnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dilihat oleh mata. Jadi Allah tidak mengizinkan manusia melihat zatnya di dunia. Tapi di surga nanti kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya adalah firman Allah, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ahli surga bersinar dan mereka melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia tidak bisa. Sampai-sampai bahkan Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam, umatnya minta kepada Nabi Musa ingin melihat zat Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kata umat Nabi Musa, kata orang Bani Israel, wahai Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sehingga kami harus melihat zat Allah secara kasat mata. Akhirnya Nabi Musa pun munajat kepada Allah, ya Allah, umatku ingin melihat zat-Mu ya Allah. Allah menjawab, lantaroni walakin ingdur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Lantaroni, kamu tidak akan dapat melihat zatku. Walakin ingdur ilal jabali, kalau memang ngotot aja kamu lihat gunung tuh. Fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Kalau itu gunung tetap pada tempatnya, maka kamu dapat melihat zatku. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menampakkan zatnya kepada gunung, maka gunung pun hancur berkeping-keping sampai menjadi debu. Gunung saja yang begitu besar dan keras hancur berkeping-keping. Konon lagi Nabi Musa, konon lagi orang Bani Israel, entah jadi apa. Begitu Nabi Musa melihat gunung, akhirnya gunung itu langsung hancur menjadi debu. Kemudian Nabi Musa pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mengetahui Allah itu ada, kita lihat ciptaannya. Jadi pakai akal, pakai dalil. Mana buktinya Allah ada? Ada ciptaannya. Ada langit, ada bumi, ada tumbuh-tumbuhan, ada pohon-pohonan. Siapa sang penciptanya? Gak ada yang tahu dan gak ada yang bisa. Profesor sehebat apapun, suruh dia bikin daun pohon, suruh bikin daun pisang tuh, kalau bisa gak akan pernah bisa. Suruh bikin pohon rambutan gak bisa, suruh bikin pohon duren gak bisa. Siapa sang pencipta semua itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ar. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Oh, berarti Allah ada. Ada. Itu ciptaannya ada. Kalau ciptaannya ada, berarti ada ciptaannya. Kalau ada meja, ada yang bikin meja. Ada kursi, ada yang bikin kursi. Gak mungkin ada kursi, gak ada yang bikin kursi. Gak mungkin ada meja, gak ada yang bikin meja. Gak mungkin adanya langit dan bumi dan segala isinya. Tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dan betul ada. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita yakin. Nah, yang begitu namanya iman ma'rifat. Nah, jadi Allah memuliakan hati dengan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah, mempunyai iman ma'rifat. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan hati dengan tauhid. Mengesahkan Allah. Allah itu tidak butuh kawan. Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah di dalam menciptakan dan mengurus makhluknya tidak butuh kawan. Sebab kalau Allah butuh kawan, butuh pembantu, berarti Allah masih lemah dong. Masih butuh untuk melakukan sesuatu itu butuh kepada kawan. Maka orang yang punya tauhid meyakini bahwa
Allah itu gak mungkin punya kawan. Gak mungkin Allah butuh kepada bantuan orang lain. Kalau Allah butuh kepada orang lain, butuh kawan, berarti Allah gak kuasa dong. Allah gak hebat dong. Allah gak sempurna dong. Maka mentauhidkan kepada Allah, tanda kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hati. Hati ketika sudah bisa mentauhidkan kepada Allah, hanya Allah Tuhan yang al-ma'bud bil haq, yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada Tuhan lain yang pantas untuk diibadahi selain Allah. Dan bisa kita buktikan. Coba kalau patung apakah pantas disembah? Tidak pantas. Ya gimana mau disembah coba? Patung itu sendiri dibikin sama manusia, gak bisa bergerak, gak bisa ngapa-ngapain, disembah kan aneh. Maka tidak pantas itu patung diibadahi. Tuhan itu harus muttasipun bikulli kamalat, munazzahun an kullin naqais, harus mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, bersih daripada sifat-sifat kekurangan. Itulah tauhid. Nah, untuk lebih jelasnya masalah ilmu tauhid nanti insya Allah akan kita bahas dalam poin-poin yang berikutnya. Nanti kita akan khusus membahas masalah ilmu tauhid. Yang pertama adalah hati. Kenapa sebabnya? Hati yang makrifat, hati yang mentauhidkan kepada Allah, dimuliakan oleh Allah. Karena orang yang mengenal Allah, maka dia tahu zat yang berhak untuk diibadahi. Al-ma'bud bil haq huwallah. Yang berhak untuk diibadahi adalah Allah. Allah zat yang layak untuk diibadahi, tidak yang lain. Patung tidak layak untuk disembah, harta benda tidak layak untuk disembah, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, semuanya tidak layak untuk diibadahi. Kemudian yang kedua, wa akramal lisana bi syahadati alla ilaha illallah wa tilawati kitabihi. Allah muliakan lisan dengan syahadah dan tilawah, membaca kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadah, mengucapkan dua kalimat syahadat, adalah ikrar lisan, meyakini bahwa Tuhannya adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah muliakan lisan dengan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu kenapa sebabnya? Lisan yang mengucapkan dua kalimat syahadat, lisan yang membaca Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Sebab syahadat adalah tiket masuk ke dalam surga, sedangkan surga adalah sebaik-baik tempat di akhirat nanti. Dan kenapa sebabnya Allah muliakan lisan dengan membaca Al-Quran? Karena Al-Quran adalah firman Allah yang paling mulia. Diucapkan oleh lisan, maka lisan menjadi mulia. Lisan ini makhluk yang hina. Lisan ini tidak ada harganya. Lisan ini tidak mulia. Tapi ketika lisan sudah membaca Al-Quran, bersentuhan dengan yang mulia, itulah Al-Quran, maka lisan menjadi mulia. Nempel kepada yang mulia jadi mulia. Sesuatu yang hina kalau nempel dengan yang mulia, insya Allah jadi mulia. Maka Allah muliakan lisan dengan syahadat dan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian wa akramal jawarih bis sholati wasaumi wasairit ta'ati. Allah memuliakan anggota tubuh dengan sholat, puasa, dan ketaatan-ketaatan lainnya. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan awaluma yuhasabu fil akhirah as-sholah. Amal yang paling pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat adalah sholat. Idza sholihat sairul amal, wa idza fasadat sairul amal. Apabila bagus sholatnya, maka bagus pula amal-amal yang lain. Dan kalau jelek sholatnya, maka jelek pula amal-amal ibadah yang lain. Artinya ketika Allah cek, Allah periksa sholatnya bagus, maka yang lain ada kemungkinan akan diperiksa. Tapi kalau sholatnya jelek, udah tidak akan pernah Allah periksa lagi amal-amal ibadah yang lain. Langsung bablas ke neraka. Kenapa? Sebab sholatnya udah jelek. Nah, maka
Anggota tubuh akan mulia ketika anggota tubuh dipakai untuk sholat. Kenapa? Sholat adalah sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal yang paling besar pahalanya, amal yang paling bagus, yang tidak ada bandingnya dengan apapun yang ada di alam jagat raya ini, dari sekian banyak amal, melainkan amal sholat. Maka ketika sholat dilaksanakan oleh anggota tubuh, maka tubuh akan mulia. Sama seperti tadi, anggota tubuh adalah makhluk yang hina, yang tidak ada kemuliaan apapun, tapi Allah muliakan. Kenapa? Karena Allah suruh itu anggota tubuh supaya sholat. Supaya apa? Supaya mendapatkan kemuliaan. Kemudian puasa, badan kita dipakai untuk puasa. Ini adalah kemuliaan. Kenapa? Sebab puasa itu adalah membina kepekaan sosial. Kata Jainuddin MZ, masih banyak orang-orang yang ada di bawah garis kemiskinan. Janda-janda tua, orang-orang jompo, fakir miskin, yatim piatu, yang tidak mampu. Mereka itu butuh daripada santunan kita. Bulan ini adalah bulan yang penuh rahmah dan ampunan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang peka, kepekaan sosial terhadap mereka. Mereka yang tidur di kolong jembatan, kadang sehari makan 3 hari libur. Mereka sering merasakan yang namanya lapar dan haus. Lapar dan haus ini sering mereka rasakan. Maka kita yang setiap hari merasakan kenyang, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya ada peka kepada mereka. Supaya apa? Supaya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Ternyata yang namanya lapar dan haus itu tidak enak. Ketika kita sudah merasakan begitu tidak enaknya lapar, kita hanya merasakan dari pagi sampai sore saja. Sedangkan malam haus dan lapar itu sudah tidak kita rasakan lagi. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai kemampuan, mereka orang-orang fakir miskin yang hidup di kolong jembatan, mereka setiap hari merasakan lapar. Maka ketika kita sudah merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu,